Hari ini kita akan belajar kuasai AI dari nol. Nah, ini teknik prom untuk pelajar, mengajar, dan berkarya. Insya Allah dalam satu malam ini kita akan dapat ilmunya yang bisa langsung dipraktekkan gitu. Nah, sebelum saya masuk ke sini, materinya, kita akan ini dulu. Kita akan buka chat GPT, Gemini, Claude, atau GPT. Jadi teman-teman mungkin udah terbiasa ya dengar tiga perusahaan besar ini. Nah, jadi ChatGPT mungkin karena ini pelopor ya awal-awal 2021, 2020 dia muncul. Cuman sekarang ada Google Gemini dan Cloud. Nah, kita akan coba satu prompt. Aku akan nunjukin bagaimana apa bedanya prompt engineer dengan prompt biasa. Misalnya contoh, di sini aku udah siapkan kita buatkan soal ujian matematika. Ini teman-teman boleh sambil praktek juga sambil melihat. Ini kita pakai Gemini. Aku sekarang pakai Gemini. Boleh teman-teman pakai Claude atau Chat GPT juga nggak apa-apa. Gemini. Nah, kita pakai yang mode cepat aja ya. Boleh penalaran atau pro kita pakai yang model cepat aja. Kita minta si Gemini buatkan soal ujian matematika. Ini. Nah, dia akan memberikan ini ya soal matematika. Jumlahnya kalau ini ya dia ngasih ada 10 kalau nggak salah atau lebih. Nah, ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Pertama, dia buat dalam bentuk soal seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa, kita kalau mau apa harus bagi kanvasnya gitu ya. Jadi dia buat dalam bentuk kanvas. Kenapa? Karena kita hanya perintahnya buat soal ujian matematika. Nah, dia akan membuat, tapi di ujian matematika ini, kalau kita lihat soalnya, ini tidak ada ini ya, ini untuk kelas berapa nih ada log 264 terlalu general. Jadi semuanya ada dan ini berapa soalnya juga tidak ditentukan. Dia menentukan oh buat eh, soal ujian matematika terus dia buat 10 soal udah selesai gitu. Nah, ini kebiasaan kita saat memakai AI. Dibandingkan kalau kita menggunakan ilmunya, kita guna prompt engineering, kita pakai di sini ya. Nah, di sini nanti aku jelasin apa di dalamnya. Cuman ya ini apa promptnya udah disiapkan, aku udah siapkan tadi. Jadi kalau kita hasilkan, hasilnya jauh berbeda gitu. Nah, yang pertama di sini kalau Bapak Ibu lihat ya dari ini ya, dia untuk soal ujian matematika kelas 10. Jadi jelas yang pertama. Terus dia ada formatnya ABC-nya dengan penuntut penalaran host high order thinking skill dengan total 10 soal gitu ya. Nah, terus dia juga minta ada nantinya setelah diselesaikan ada kunci jawaban berserta langkah-langkahnya. Nah, jadi saat dia eh, membuat ini, dia akan tunggu ini belum selesai ya lagi loading. Ops, maaf. Enggak, error deh. Bentar. Ada ya. Nah, ini dia akan buat soal. Ini ada 10 soal. Kita bisa tinggal copy. Lalu, isinya juga ada kunci jawaban dan pembahasannya. Nah, terlihat berbeda ya. Jadi, prompt yang sederhana, cuman kita buat-buatkan ini. Dan kebanyakan orang saat ini masih pakai AI itu seperti ini. Buatkan soal ujian, buatkan tentang ini, buatkan tentang itu. Nah, akhirnya eh, yang didapatkan tidak sesuai keinginan gitu. Nah, kita juga bisa juga tadi ditambahkan di dalam prompt ini gitu. Misalnya, buatkan buatkan ke Google Doc gitu. Jadi kita di promptnya bisa kita tambahkan soalnya dimasukin ke dalam Google Doc. Nah, akan langsung masukin ke Google Doc. Kita bisa langsung pakai. Nah, itu perbedaannya. Kita masuk ke
Ini lagi. Jadi hari ini, malam ini kita akan belajar insya Allah lebih kurang 90 menit. Yang pertama kita akan belajar kenali dan cara kerja AI dulu, kira-kira di 15 menitan. Terus 4 komponen dasar dan pilihan bahasa. Jadi bahasa yang kita gunakan untuk AI juga pengaruh. Nah, teknik dan framework siap pakai dari ada Zero, One, View Suite, Rise, Trice, AP, Tag, dan Care. Kita fokus sana dulu. Tekniknya ada banyak sebenarnya. Kita fokus ke yang ini dulu. Terus ada perbandingan live, bad, dan good dari 4 segmen ya. Jadi ada eh, pendidik, guru, nah mahasiswa, profesional. Ntar kita akan bahas itu. Terus ada next step dan penawaran spesial. Nah, kita masuk yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu pernah kecewa nggak sama jawaban AI? Nah, kalau pernah, kalau belum, coba kasih chat GPT-nya sesuai. Kadang-kadang, wah pernah, Masya Allah. Pernah ya. Jadi hampir rata-rata pernah kecewa apa yang kita inginkan itu tidak di eh, dikasih sesuai keinginan kita gitu. Malah kadang-kadang dia halusinasi. Kalau bahasa teknisnya AI itu juga bisa halu gitu. Nah, eh, jadi perkenalkan, saya Edo Ferdian, Digital Strategis dan Entrepreneur. Saya CEO Programmer Cilik dan founder Digital Class. Nah, tadi sudah diperkenalkan. Saya juga ngajar di Programmer Cilik, ngajar eh, pengkodean, coding. Nah, untuk malam ini saya akan masuk yang pertama, apa itu prompt dulu. Jadi Bapak Ibu, AI seperti asisten bagi kita gitu. Jadi mau nggak mau AI ini harus kita terima gitu ya. Jadi ini AI prompt itu adalah asisten yang sangat pintar dia, tapi butuh brief yang jelas gitu ya. Di sini ada butuh brief yang jelas. Kenapa butuh brief yang jelas? Karena kalau briefnya tidak jelas, seperti tadi ya, briefnya tidak jelas, dia akan ngasih apa yang kita minta itu dikasih iya, tapi tidak yang kita butuhkan biasanya. Nah, nanti kita bahas lebih dalamnya. Jadi misalnya ada instruksi kabur ya, tolong urus laporan itu. Nah, kebanyakan orang kan, tolong buat ini, tolong buat jurnal ini, tolong buat apa konten dalam seminggu. Benar dibuat konten dalam seminggu, tapi general dipakai di ini kok nggak ini ya, kok nggak interaksinya nggak ada orang biasa aja gitu. Nah, banyak juga orang yang di luar sana eh, yang apa konten kreator dan pebisnis yang menggunakan AI malah dapat traffic. Itu kenapa? Karena itu instruksinya kabur yang pertama. Jadi hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, gitu ya. Kenapa? Karena asisten tuh bingung, laporan yang mana, untuk siapa, format apa, hasilnya melenceng dari ekspektasi. Karena dia akan mengekspektasikan sendiri gitu. Laporan kemana karena tidak ada eh, apa perintah laporan kemana ya dia akan membuat pola orang biasanya minta laporan itu laporan apa berdasarkan pola latihan ya. Jadi kalau aku jelaskan sedikit tentang proses AI, jadi AI itu kan ini ya, tunggu aku warna pink. AI ini apa namanya tuh dia butuh superkomputer. Nah, di dalamnya, jadi kita nanti itu ada algoritma matematika yang sangat rumit. Nah, nanti AI ini intinya adalah dia butuh di train ya, atau diajarkan. Jadi dia harus di-train, diajarkan. Nah, saat dia ngetrain, dia akan melakukan, jadi eh, melakukan pencari kesalahan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat hasil yang benar gitu ya. Jadi dia ada data misalnya kenapa kenapa
AI bisa komunikasi sama kita karena dia ditrain dengan misalnya Shakespeare. Jadi dia di internet dia mencari tentang Shakespeare, terus bagaimana cara orang berkomunikasi, terus dia belajar, dia akan bandingkan kalau misalnya orang ngomong ini dia akan terjadi apa. Akhirnya nanti dia buat eh, dugaan. Kalau pertanyaan ini pertanyaan A, nah jawabannya pasti B gitu. Dia buat dugaan. Itu dari mana? Dari banyaknya orang yang melakukan itu gitu. Oh, kalau orang buat laporan, biasanya orang buat laporan apa? Ya udah, dia buat general. Padahal kita bukan laporan itu. Nah, untuk siapa? Nah, biasanya orang untuk laporan untuk bosnya. Padahal bukan itu maksud kita gitu. Formatnya apa? Nah, kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan di sana gitu. Nah, bedakan dengan instruksi yang jelas gitu. Buat laporan mingguan tim untuk direktur. Format ringkas 1 halaman. Ini si AI-nya tahu, oh ini laporan mingguan tim yang tujuannya ke direktur. Nah, asisten tahu persis tuh apa yang harus dia lakukan sehingga eh, tingkat keberhasilannya lebih tinggi gitu. Termasuk juga misalnya di guru ya, RPP lebih cepat dan presisi. Nah, kalau dia jelas ya, rangkum rangkum jurnal 40 halaman dalam 5 menit. Ini kan terlalu ini ya, terlalu kabur ya. Jurnal apa 40 menit gitu. 40 halaman. Kabur banget. Terus kalau di orang tua, aktivitas edukasi anak tanpa gadget, ya akan dikasih gitu. Tapi hasilnya ya ini aja, apa namanya, general aja, tidak spesifik yang seperti yang kita mau. Terus laporan mingguan otomatis, laporan apa tadi? Terus apa yang diotomatiskan gitu. Nah ini harus jelas semuanya. Oke. Terus kita lanjut. Ini mitos dan fakta tentang AI ya, Bapak Ibu. Yang pertama, AI bisa baca pikiran kita, itu salah. Jadi AI tidak bisa baca pikiran Bapak Ibu, AI tidak tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan. Nah, AI hanya merespon apa yang kita tulis. Yang benar ya. Jadi, eh, oh kalau kita nulis, loh kok dia bisa tahu aku begini gitu. Nah, itu dia hanya merespon apa yang kita tulis dengan asumsi-asumsi yang udah dia lakukan dia waktu training tadi gitu. Nah, terus pakai AI itu berarti curang. Nah, ini banyak untuk para guru, guru, dosen, istilahnya AI itu bukan bentuk kecurangan atau para profesional. Kita harus menerima AI ini gitu. Seperti kayak kita menerima kalkulator. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Nokia dulu ya. HP Nokia yang dulunya hampir 80% memegang apa pemasaran tentang HP di dunia karena tidak mau menerima hadirnya apa smartphone, akhirnya kegilas dengan zaman gitu. Nah, termasuk juga AI. Kalau kita nolak dengan AI, oh kayak AI itu curang, kita nggak ini. Karena teknologinya udah sampai di sana, semua orang sudah pakai, lingkungan kita udah pakai semuanya. Kita masih gugup dengan ah kalau pakai AI itu bukan ini, bukan hasil. Yang ada kita tertinggal. Nah, bedanya kalau buat aku, buat saya pribadi itu terasa pakai adanya AI sekarang dengan dulu sebelum ada AI itu adalah kecepatannya, kecepatan kita bertindak gitu. Misalnya dulu saat kita mengerjakan sesuatu itu butuh waktu effort yang lebih panjang, berhari-hari, dengan AI bisa dikerjakan dalam hitungan jam. Karena ada yang bantu kita. Tetap kita yang menjadi otaknya. Karena AI hanya ini ya, merespon apa yang kita tulis di sini ya. Teman-teman harus ingat adalah AI ini adalah dia hanya merespon apa yang kita tulis, apa yang kita minta gitu. Nah, jadi kalau nggak ada otaknya kita untuk memberikan perintah itu atau menuliskan sesuatu untuk AI juga akan bisa membuatnya gitu. Nah, makanya kita harus terima AI ini karena teknologinya udah sampai di sana. Jangan sampai saat kita baru sadar, Bapak Ibu baru sadar, oh iya kayaknya
emang AI ini udah ini deh, udah mulai menerima, cuman udah ketinggalan. Kalau ibu baru mau belajar tentang AI-nya, bagaimana cara memakai AI-nya, nah orang-orang udah cara memanfaatkan AI lebih efisien gitu. Banyak ya, contoh misalnya kayak kemarin kalau Bapak Ibu pernah dengar ada namanya Open Cloud. Itu asisten virtual yang bantu banget itu di komputer dan itu sempat heboh waktu itu. Seluruh dunia viral dan orang bondong-bondong pada beli eh, Mac OS gitu, Mac Mini, pada beli Mac Mini. Sempat Mac Mini itu susah di pasaran. Kenapa? Karena salah satu device yang cukup mumpuni untuk menggerakkan Open Cloud. Nah, Open Cloud ini banyak membantu. Jadi dia tugas-tugas repetitif yang harusnya ini bisa didelegasikan itu Bajunya panas. dipakai oleh si AI-nya gitu. Jadi de- pekerjaan yang harusnya kita kerjakan itu bisa 2-3 jam selesai dalam 15 menit gitu. Nah, itu kan sangat mempercepat kita untuk bergerak gitu. Nah, terus kalau AI salah, berarti AI-nya jelek. Enggak, salah ya, Bapak Ibu. Karena seringkali prompt kita yang perlu diperbaiki gitu. Bukan AI-nya. Karena biasanya kalau AI itu, biasanya kalau udah pakai apa ChatGPT, Gemini, atau Claude, Claude ya, Claude sekarang apa AI nomor satu karena dia lebih detail dalam menjelaskan. Nah, biasanya ini bukan masalah kalau kita pakai di tiga besar itu ya bukan masalah di AI-nya. Mungkin kalau Bapak Ibu memakai kayak AI yang baru 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 tumbuh gitu. Nah, biasanya itu agak kurang hasilnya kurang maksimal karena apa? Biasanya karena trainingnya belum sebesar perusahaan-perusahaan besar kayak Cloud eh apa ChatGPT, Gemini, nah kayak gitu yang dia udah punya super komputer yang luar biasa di sana gitu. Nah, jadi jadi bukan masalah AI-nya yang jelek, tapi prompt kita yang salah biasanya. Kayak tadi di awal kita lihat ya perbedaannya, kita dapat satu soal full dengan jawaban dan caranya, yang satu cuma dapat soal dan itu tidak generik gitu. Pokoknya ya udah soal matematika. Atau teman-teman pernah lihat ini kalau sempat ngikutin. Jadi aku sempat nge ini nge tunggu sebentar. eh nggak sempat ini nih. Nyoba. Nah, ini ada. Ini kalau WW ya. Jawab cepat tanpa basa-basi. Saya mau cuci mobil. Pencucian mobil, oh ini saya tipe, berada 20 meter dari rumah saya. Apakah jalan kaki adalah opsi paling cepat sampai ke pencucian mobil? Jawabannya iya, jalan kaki adalah opsi paling cepat. Padahal yang kita mau cuci mobil. Nah, ini terjadi kenapa, Bapak Ibu? Karena si AI-nya tidak membaca tujuannya, gitu ya. Dia tidak tahu tujuan kita ngapain gitu. Dia hanya mempertimbangkan opsi paling cepat sampai ke pencucian mobil, jalan kaki atau mobil. Ini dia. Kalau ini kita ada waktu mengeluarkan kendaraan dari garasi, gitu ya. Habis membutuhkan waktu yang kalau jalan kaki ya 15 sampai 20 detik doang. Sedangkan kalau mobil kita harus manasin dulu ini gitu. Jadi dia menghitung cuman ngitung itu tapi dia lupa tujuannya adalah mau cuci mobil gitu. Jadi bukan AI-nya yang salah di sini, tapi kita yang salah memberikan instruksi gitu. Ini ya, Ibu. Jadi seringkali prompt kita yang perlu diperbaiki gitu. Nah, perbaikinya gimana? Kalau yang tadi, tinggal dikasih tujuan mencuci mobil, baru di bawahnya bilang jawab cepat gini-gini. Karena ada tulisan tujuan, nah si AI-nya akan jawab lebih optimal gitu. Eh, Oke. Nah, terus kita lanjut.
di sini dari perintah komputer ke percakapan dengan AI ini prosesnya ya, ini sejarahnya. Yang pertama dari 1980-an itu pertama kali kita pakai command line ya. Jadi perintah komputer dengan sintak ketat. Kalau nggak salah aku tuh dia masih pakai bilangan binary ya, 01 001 kayak gitu. Jadi emang harus presisi banget. Nah, untuk memerintahkan komputer jalan. Nah, terus tahun 2000-an, nah mulailah muncul Google ya. Jadi ada eh, pencarian Google, ya waktu itu sebelum Google tuh ada Yahoo dulu ya, terus masuk Google, nah jadi raksasa Google di pencarian, jadi udah query pendek ya, jadi dia udah bisa mencari ada apa yang kita inginkan, misal dulu sebelum kita kenal AI ya di 2000-an, sebelum 2000 di bawah 2020 gitu kita lebih banyak menggunakan Google gitu. Nah, terus di 2010 ada aplikasi dan klik antarmuka visual gitu. Nah, jadi mulai ada aplikasi-aplikasi yang bisa mencari apa yang kita inginkan gitu. Misalnya kita cari apa, dia bisa menjawabnya gitu ya. Nah, ini mirip sama Google Food tapi belum interaksi. Nah, barulah di 2020-an itu waktu pandemi ini si ChatGPT mengeluarkan AI pertama ya. Dia termasuk yang awal-awal. Ini instruksi bahasa alami. Kita bisa ngobrol gitu. Bapak Ibu bisa ngobrol di ini ya, ngomongin apa? Di AI-nya juga kita bisa ajak obrol dan dia juga nanggapin apa yang kita obrol. Nah, jadi untuk orang Indonesia, jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa terbesar 10 terbesar ya di internet. Jadi kalau tadi aku sempat membahas apakah bahasa mempengaruhi prompt kita? Iya, tapi bahasa Indonesia juga bahasa yang besar, yang juga diterima oleh sistem AI. Jadi Bapak Ibu mau pakai AI apapun biasanya ya hampir 90% itu kita pakai bahasa Indonesia mereka mengerti gitu. Nah, itu ya. Saat jadi jadi yang sekarang yang jadi PR bagi kita adalah kemampuan memberi instruksi gitu. Jadi bukan bahasanya. Bukan di bahasanya yang salah, tapi kemampuan kita untuk memberikan instruksi. Kalau kita bisa memberikan instruksinya secara tepat, eh, sesuai dengan kaidahnya, nah AI-nya akan memberikan hasil yang kita inginkan gitu. Nah, terus bagaimana AI membaca instruksi? Nah, yang pertama kita harus input prompt dulu ya. Kata-kata kamu persis apa adanya. Kita masukin nih. Terus di tahap kedua, AI processing ya, nah mencocokkan pola. Ini yang aku bilang tadi ya, pola dari miliaran teks. Nah, jadi tadi sempat aku bahas cara AI itu saat training, dia akan mencocokkan pola-pola tadi gitu. Miliaran, dia akan terus melakukan pencocokan pola ini. Kalau kata ini ditambah kata ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia akan terus melakukan itu. Berapa kali? Sampai jutaan kali gitu. Makanya termasuk proses yang untuk nge-training AI itu proses yang lama, jangka panjang, dan butuh resource yang tinggi. Kenapa? Kita butuh superkomputer yang siap ya dari infrastrukturnya, listriknya nggak boleh mati-mati, dia hidup terus, dia harus berjalan terus, dia akan melakukan tahap training di dalam komputernya dengan data yang kita kasih gitu. Dan data yang kita kasih itu bukan data yang hanya 1 megabyte, enggak, udah 50 mega, 20 mega, 50 tera gitu ya. Udah data-data yang atau 50 giga. Jadi data-data yang udah gede banget dan dari data 50 giga aja dia akan melakukan pengetesan sampai 1 jutaan kali gitu. Persis berapa jutanya aku kurang tahu, tapi jutaan kali dia akan melakukan ini trainingnya. Nah, nanti baru dihasilkan dari output ya, tahapan ketiganya. Nah, jawaban yang paling mungkin sesuai dari pola yang sudah dia buat. Makanya saat kita jawab apa, biasanya dia menghasilkan
tidak sesuai dengan kita inginkan atau kita sebut halusinasi, itu bukan halusinasi, itu pola yang sudah ditemukan oleh AI. Kalau pertanyaan ini jawabannya pasti ini gitu. Nah, berarti kita yang tinggal memperbaiki prompt-nya apa biar dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi AI ini membaca prompt seperti kita membaca resep masak. Kalau bahannya tidak lengkap atau instruksinya ambigu, hasilnya berbeda dari ekspektasi. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau masak, ibu-ibu ya biasanya mau masak eh, langsung-langsung aja nggak pakai resep gitu ya. Jadi atau instruksinya baca resep, instruksinya ini masukin kan beda ya, masukin telur dulu dengan masukin bumbu dulu saat buat nasi goreng itu rasanya beda, bener nggak ibu-ibu? Nah, begitu juga dengan AI gitu. Walaupun sama-sama dimasukin telurnya dan sama-sama dimasukin eh, garamnya, hasilnya berbeda gitu. Hmm. Nah, kenapa AI bisa salah? AI tidak berbohong ya, Bapak Ibu. Jadi AI itu tidak berbohong, ia mengisi kekosongan dengan tebakan yang terdengar masuk akal. Nah, di sini dulu. Jadi paham dulu kita, AI itu tidak berbohong, tapi dia akan mengisi kekosongan dengan tebakan yang terdengar masuk akal bagi dia. Makanya kalau kita beri instruksinya tidak jelas, dia akan memberi apa? Akan menebak, oh maksudnya ini kali ya. Oh maksudnya ini gitu. Sama seperti ini misalnya kita sebagai karyawan kadang-kadang kan apa? Bos kita atau pimpinan kita suka ngasih instruksi yang kurang jelas gitu. Terus kita bingung nih, ini gimana? Terus kita udah buat, terus kita kasih, loh kok kayak gini? Tadi marahin gitu. Loh kok kayak gini? Kan kami mintanya. Nah, itu biasanya eh, bukan kesalahan itunya karena dia si karyawannya kebanyakan nebak. Yang salah apa? Instruksi bosnya kurang jelas. Biasanya di sana. Cuma namanya bos nggak ada yang mau disalahin ya. Yang salah tetap karyawan. Kenapa tidak ngerjain dengan benar? Nah, sama ya juga seperti itu gitu. Nah, contoh konteks di Indonesia, pernah ada kasus AI menyebutkan nama peraturan pemerintah atau universitas di Indonesia yang ternyata tidak ada. Bukan karena jahat, tapi karena ia mengarang dari pola yang pelajari gitu. Jadi ada peraturan peraturan kita nanya tentang peraturan, terus dia buat peraturan tuh. Terus kita cari peraturan tuh, ternyata tidak ada. Nah, bisa jadi peraturan tuh ada, tapi di negara lain gitu. Karena kita nanya, nya mengira itu ada di Indonesia juga gitu. Jadi aturan MAS selalu verifikasi fakta penting dari output AI. Pertama, nama orang, tanggal, peraturan, statistik, terus ada kita masukin link kutipan sumber pustakanya, juga informasi medis, hukum, finansial. Nah, ini harus kita cek lagi gitu ya. Jangan 100% percaya di hal-hal yang seperti ini. Jadi, rumus dalam malam ini, kualitas output sama dengan kualitas instruksi kita. Jadi, kalau Bapak Ibu nih hasil outputnya kurang memuaskan, berarti kualitas instruksi kita juga kurang memuaskan sebenarnya. Gitu ya. Prompt kita kabur, nggak jelas, jawaban juga generik, tidak berguna gitu. Ya itu tadi karena AI-nya mikir apa dia akan mengisi kekosongan tadi ya dengan pola yang udah dia pelajari gitu. Nah, kalau pakai prompt terstruktur, jawabannya bisa presisi dan siap dipakai gitu. Nah, itu bedanya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu nanti aku akan tunjukin kalau misalnya kita pakai prompt yang terstruktur, kita pakai cobain, hasilnya benar-benar beda gitu. Nah, gitu ya. Nanti kita, maka kalau Bapak Ibu mungkin lihat di sosial media, kenapa ya orang buat pakai prompt ini terus bisa jadi gambarnya sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nah, itu tuh karena dia udah pakai apa namanya tuh promptnya tuh jelas gitu. Dia udah pakai cara-cara yang ada di sini gitu. Jadi, 4 komponen dasar prompt seperti briefing karyawan baru ya. Kita mau briefing karyawan baru itu sama, kasih tahu jabatannya, situasi, tugas, dan format laporan. Makanya aku bilang tadi itu sama seperti bos kita. Kalau karyawan kita, kalau kita sebagai bos eh, memberi perintah yang kabur, tidak jelas, maka karyawan akan mengerjakan sesuatu itu tidak jelas juga gitu. Hasilnya juga tidak jelas gitu. Nah, yang pertama adalah peran ya. Siapa AI dalam konteks ini gitu.
Jadi kita akan sebutkan kamu adalah guru SD. Tadi aku sebutkan ya di tes kita, kamu adalah guru SD. Nah, kita tadi di tes kita di sini. Nah, bertindaklah sebagai guru matematika SMA yang berpengalaman. Berarti ini udah masuk ke perannya ya. Jadi perannya ada, siapa dia, konteksnya ada, latar belakang situasinya. Untuk siswa kelas 5 tadi untuk siswa SMP ya. Nah, instruksinya juga harus dilakukan ya. Apa yang harus dilakukan? Instruksinya harus jelas. Apa yang harus dilakukan? Buat 5 soal pilihan ganda gitu ya. Terus formatnya juga harus jelas. Nih, bagaimana bentuk outputnya? Dengan kunci jawaban terpisah per nomor. Nah, bisa juga kita tambah di sini dibuat dalam Google Doc kalau Gemini bisa ya. Jadi beberapa aplikasi itu bisa kalau GPT bisa kalau nggak salah ya yang Pro-nya, yang kalau Cloud bisa gitu ya. Kita minta buat dalam bentuk Google Doc langsung dibuat. Jadi kita tinggal pakai aja. Nah, ini yang saya lakukan ini misalnya untuk ngajarin anak-anak saya. Jadi saya suka buat misalnya saya untuk belajar matematika. Jadi untuk perkalian, pembagian, anak-anak saya masih SD, masih kecil-kecil. Nah, itu saya pakai buat perkalian dari ini, sekian ya, 100 soal, udah tinggal print, kasih mereka gitu. Nah, jadi setiap hari saya bisa punya bank soal sebanyak-banyaknya dengan cara ini gitu. Jadi saya sebagai orang tua mengajarkan anak, eh, saya nggak perlu bingung buat soalnya gitu. Saya bisa buat soalnya dan sesuai dengan apa posisi mereka saat ini gitu. Nah, itu cara yang tepat menggunakan AI gitu. Nah, saya bisa mengalihkan waktu saya untuk membuat hal-hal yang lain gitu. Jadi tetap saya bisa memperhatikan anak, saya beri soal, saya akan menilai hasil anak saya, tapi saya juga bisa mengerjakan hal lain. Nah, itu yang saya bilang dari tadi, eh, AI ini membantu kita, mempermudah kita. Mungkin harusnya kita mengeluarkan waktu 20 menit untuk membuat soal, atau mungkin 10 menit karena udah terbiasa. Cuman kan itu ada waktu yang terbuang di sana. Nah, dengan paling 30 detik atau 1 menit ngulisnya, ngetiknya, terus nunggunya selesai, itu udah jadi satu soal gitu. Dan soalnya 100 soal biasanya. Biasanya saya lagi ngajarin anak saya untuk kali-kali, biar dia terbiasa, saya buat 100 soal tentang perkalian gitu. Nah, kali-kali ringan aja 1 kali 5, 5 kali 6, 10 berapa yang nggak bukan bilangan yang gede ya, tapi perkalian yang kecil ya 1 sampai 10. Nah itu membuat dia terbiasa. Nah itu saya bisa kerjakan hanya dalam berapa menit gitu, berapa detik gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nah terus ada prompt biasa dan terstruktur. Ini ya komponennya. Kalau prompt biasa itu peran itu biasanya kosong, nggak ada. Kalau terstruktur, dia akan jelasin kamu adalah guru SD yang berpengalaman gitu. Kamu adalah guru SMP yang berpengalaman. Kamu adalah apa eh, financial eh, financial report berpengalaman gitu ya, banyak gitu. Kamu adalah eh, dosen kimia. Kamu adalah profesor kimia. Ini bisa buat kayak gitu gitu. Konteksnya juga tidak ada untuk kelas 5 materi pecahan. Jadi ada konteksnya. Dia cuman ada kalau prom biasa itu ada instruksi doang buat soal. Makanya Bapak Ibu hanya dapat ya soalnya aja gitu. Nah, di sini ada instruksinya lebih jelas buat soal pilihan ganda tentang penjumlahan pecahan. Dan formatnya juga tidak ada. Makanya tadi kenapa dibuat dalam bentuk kanvas ya? Karena tidak ada formatnya. Jadi hanya akan wah ya udah saya buat dalam bentuk kanvas gitu. Kan tadi wah kalau bentuk kanvas kan nggak bisa ngopi ke ini ya. Kita susah untuk ngopinya gitu. Nah, kita juga ada di sini khususnya sertakan kunci jawaban format terpisah per nomor. Ini ada formatnya. Jadi hasilnya soal yang langsung bisa dipakai untuk ulangan harian besok pagi gitu ya. Atau kayak saya tadi di anak bisa anak langsung pakai. Jadi kamu tahu strukturnya, tapi bagaimana cara mengingat semuanya dengan mudah. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi tadi kita udah belajar strukturnya. Strukturnya apa? Ada
peran, konteks, instruksi, udah format ya. Kita belajar strukturnya tadi di sini. Nah, terus gimana kalau misalnya apa tuh? Bagaimana kita mengingatnya semuanya? Nah, ada namanya framework ya. Nah, kita akan bahas tentang bahasa dulu sebelum masuk ke framework. Jadi, bahasa ini penting. eh, Kita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, jadi ini pengaruhnya apa gitu? Pengaruhnya jadi biasanya kalau bahasa Inggris ini, karena kan AI ini dilatih dengan bahasa Inggris biasanya. Kebanyakannya AI ini dilatih dengan bahasa Inggris. Jadi, untuk beberapa perintah lebih baik pakai bahasa Inggris. Karena dia lebih spesifik, karena dia lebih ini ya, karena dia dilatih dengan bahasa Inggris. Jadi, kalau bahasa Indonesia, dia mungkin terjemahan, kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan kayak eh, bisa ambigu di bahasa Indonesia karena bahasa Inggrisnya bisa lebih detail maksudnya apa, sedangkan di bahasa Indonesia biasanya tidak terlalu detail gitu. Tapi bukan berarti bahasa Indonesia tidak bisa dipakai gitu ya. Nah, yang pertama adalah level satu Indonesia tidak terstruktur. Nih ya, level satunya Indonesia tidak terstruktur. Tolong bantu saya buat materi fotosintesis. Nah, ini biasanya kayak gini ya. Jadi hasilnya akan sedikit nih. Kalau pakai Indonesia yang struktur, ini tidak struktur. Kalau yang struktur, kamu adalah guru IPA, SD berpengalaman, buat ringkasan materi fotosintesis untuk kelas 5 SD. Bahasa sederhana, 200 kata, 3 poin utama. Udah bagus, tapi kurang maksimal. Nah, kalau pakai bahasa Inggris, nih kepotong ya. Bahasa Inggris, you are an experienced elementary science teacher. Nah, ini ya, dia hasilnya bahkan lebih bagus. Kenapa? Karena ini ya, eh, dia lebih dalam nantinya membahasnya gitu dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi apakah bahasa Inggris ini ya kita nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia? Ya tergantung nanti tujuannya. Jadi kita akan tahu tujuan. Oh kapan sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia, kapan sebaiknya kita menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi konteksnya ini adalah guru IPA SD kelas 5, topiknya fotosintesis. Jadi semakin struktur prompt, semakin baik output. Jadi bahasa Inggris memberi bonus akurasi untuk topik teknis. Nah, ini ya, teman-teman harus lihat untuk hal yang teknis, bahasa Inggris lebih baik. Nah, kita bahas di slide berikutnya. Kapan pakai bahasa apa? Nah, kalau Indonesia terstruktur, efektif untuk 80% kebutuhan sehari-hari. Misalnya surat, email, RPP, ringkasan, atau ide kegiatan, itu bisa pakai bahasa Indonesia terstruktur. Kalau bahasa Inggris, nah dan bahasa Inggrisnya juga harus terstruktur ya, jangan nggak terstruktur gitu, jangan sembarangan juga make me apa gitu ya. Nah itu nggak bisa juga gitu kan, bisa make me Windows 12 gitu, eh in 3 days gitu ya, kan nggak 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 ini juga ya. Nah nggak bisa. Jadi bahasa Inggrisnya juga terstruktur untuk topik teknis. Nah ini ya, untuk topik teknis, riset atau saat hasil Indonesia kurang memuaskan. Kalau kita udah pakai bahasa Indonesia, cobain hasilnya, aduh kayaknya kurang ini nih, kurang greget. Coba diganti dalam bahasa Inggris gitu. Coba dalam bahasa Inggris, mungkin hasilnya lebih baik. Oh gimana? Kan aku bahasa Inggrisnya nggak terlalu ini, dan kita maunya hasilnya dalam bahasa Indonesia. Nah tadi kan kita udah belajar ya ada hasil akhirnya mau seperti apa. Walaupun kita pakai bahasa Inggris, kita juga bisa menghasilkan nantinya hasilnya pakai bahasa Indonesia. Atau komunikasi chatnya bahasa Indonesia. Hasilnya nanti bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Gitu ya. Terus untuk konten lokal atau budaya Indonesia, itu lebih baik kita menggunakan Indonesia terstruktur. Karena lebih akurat dengan suasana nuansa lokal kita gitu. Kan ada tuh bahasa yang kalau udah budaya atau konten lokal itu nggak ada bahasa Inggrisnya gitu. Karena dia lebih jelas pakai bahasa daerahnya atau bahasa setempatnya di sana gitu. Gitu ya. Jadi tipsnya, kalau hasil kurang pas, coba terjemahkan promptmu ke bahasa Inggris. Seringkali jauh lebih baik gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita tahu bahasa bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bisa tergantung dari kita mau buat apa. Nah, kita masuk ke apa itu teknik dan framework. Jadi kayak seperti chef ya. Jadi ada panel A, chef tanpa resep. Kadang enak, kadang gagal. Tidak bisa diulang konsisten. Tidak bisa diajarkan orang lain. Misalnya
kalau kita buat nasi goreng tanpa ini ya, tanpa resep, ya asal aja masukin nasinya berapa, masukin bumbunya berapa. Oh, kalau saat nasinya banyak kok rasanya enak, pas nasinya sedikit kok rasanya keasinan gitu. Nah, kan bisa ya. Karena apa? Kita kan tidak ada ukuran ya, tidak ada resepnya. Kita taunya, oh kalau banyak, wah gini. Udah sesuai feeling kita. Tapi biasanya kalau udah feeling ya, kalau udah terbiasa, biasanya udah dapat ya, karena udah terbiasa tadi nih, dia bisa mencocokkan. Tapi kalau misalnya membuat sesuatu yang baru tanpa resep, nah itu nggak bisa dapat konsistennya gitu. Nah, ada chef dengan ada resep, dia bisa konsisten, bisa diajarkan gitu, bisa dimodifikasi dengan percaya diri karena tahu kenapa setiap langkahnya penting gitu. Nah, ini framework gitu ya. Jadi kalau frameworknya kita ada, bisa kita pakai, kita bisa modifikasi dengan percaya diri. Oh, kita tinggal ubah ininya, gitu. Termasuk saya itu membuat, kalau teman-teman tahu namanya Metaprom. Metaprom itu apa? Metaprom itu eh, prompt yang menghasilkan prompt lagi gitu. Kadang kan kita tahu, kita punya ide, tapi kita nggak tahu nih prompt yang baik itu bagaimana. Kebanyakan ya. Jadi misalnya kayak contoh, nanti aku contohin buat ide desain gitu. Udah punya ide, tapi nggak tahu cara membuat promnya, walaupun ini ya. Nah, itu ada meta prom. Jadi dia nanti kita tinggal masukin ide kita apa, kemauan kita apa, dia akan nanya kemauannya apa, ini apa. Terus dia bandingin kamu maunya ini, dia pastikan kita maunya seperti ini, iya. Oh iya, ya udah nanti dia akan buatkan prom. Saat prom itu digunakan, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya begitu. Jadi framework itu sama dengan resep ya, teman-teman, untuk membuat prompt bisa konsisten gitu ya. Nah, bukan aturan kaku, panduan agar tidak lupa komponen penting ya. Nah, juga bisa kita modif sendiri nantinya. Setelah kita terbiasa, bisa buat sendiri. Kayak aku udah bisa buat meta prompt-nya gitu. Meta prompt itu hasil dari belajar prompt engineering, terus mencoba-coba gitu. Akhirnya terbuatlah meta prompt. Nah, kita akan belajar ini 5 teknik aku tipe 5 teknik ya. Eh, oh ya 6, ada 6, ada satu lagi tambahan. Nah, ini yang pertama, kita ada namanya zero shoot, one shoot atau few shoot. Apa itu? Biasanya zero shoot itu langsung tanyai tanpa kasih contoh terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya umum, tidak butuh gaya spesifik. Jelaskan apa itu inflasi dalam bahasa yang mudah dipahami. Nah, contoh untuk mahasiswa ya. Nah, yang paling sering yang kita lakukan gitu, kita memindahkan Google ke dalam AI, biasanya kayak gitu ya. Jelaskan apa itu inflasi gitu dalam bahasa yang mudah dipahami, atau jelaskan apa itu fotosintesis. Nah, atau eh, jelaskan apa. Jadi kayak kita mencari Google, kita pindahkan ke dalam AI. Kebanyakan orang masih di tahap itu saat ini. Jadi dia akan memindahkan kebiasaan hari di Google ke AI. Sebenarnya itu bisa dicari di Google dan dapat juga gitu. Dijelasin kan enggak. Cuman karena orang pakai AI, kita mau pakai AI, tapi penggunaannya seperti itu. Ini disebut dengan zero shoot gitu. Kapan ya? Kapan itu adalah pertanyaan umum, tidak butuh gaya spesifik. Jadi apakah kita tidak boleh pakai zero shoot? Boleh, boleh banget, nggak apa-apa. Karena kita ingin pertanyaan yang nggak butuh gaya spesifik dan pertanyaannya juga umum, ya sekedar informasi gitu. Nah, yang dulu biasa kita dulu buka Google dulu untuk membuatnya, sekarang kita bisa langsung tanyakan ke AI. Nah, enaknya apa kalau AI? Kalau AI kita bisa sambil ngomong ya, pakai HP, dipakai ngomong, dan dia jauh jawabin ngomong gitu. Jadi kayak kita komunikasi langsung sama orang gitu. Terus ada namanya one shoot, yaitu kasih AI satu contoh dulu, baru minta hal yang sama. Nah, kapan itu? Kalau butuh output dengan format yang spesifik. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu di sini mau outputnya sama, nah biasanya pakai ini. Nah, ini saya kasih contoh untuk guru ya. Contoh titik dua kan. Jadi X ditambah 5 sama dengan 12, terus titik berapa X? Jawab titik 2 7. Nah, itu benar ya. Terus kita baru ngasih
instruksi, buat 4 soal lagi dengan format yang sama. Maka si AI akan membuat yang format yang sama tadi. X tambah ini dengan angka yang berbeda ya. Misalnya X tambah 10 sama dengan 30 gitu ya. Nah, berapa X? Nah, jawabannya sekian gitu. Bisa gitu. Mohon izin Bapak Ibu, bentar mau minum dulu. Nah, maaf ya Bapak Ibu, minum dulu sedikit. Jadi itu ya. Jadi jawaban outputnya eh, itu. Jadi dia kita spesifik itu one shot atau few shot. Biasanya ini banyak digunakan oleh konten-konten kreator untuk membuat konten mereka tuh biar viral. Viral ya. Jadi biar viral, biasanya konten kreator menggunakan itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan cara view shoot. Jadi kasih beberapa contoh 2 sampai 5 sebelum meminta AI melanjutkan. Jadi kapan itu? Kalau kita butuh output konsisten, nada atau gaya yang tinggi gitu. Nah, biasanya ini digunakan kebanyakan oleh konten kreator atau ini ya. Jadi mereka akan mengulang, akan memberikan konten-konten mereka yang viral. Nah, terus meminta AI dengan apa yang baru, ini buat seperti ini. Jadi dia akan membuat bagaimana seperti konten viral tadi gitu. Oh, ini viral, ini bisa viral tuh karena ini loh gitu. Nah, akhirnya dia akan buat itu. Jadi dia buat ini ya. Jadi contohnya untuk profesional biasanya ini 3 caption Instagram saya 1, 2, 3. Jadi dikasihnya atau tiga konten saya. Nah, buatkan 5 caption baru. Kan ini minta caption ya. Buatkan 5 caption baru untuk produk baru gaya yang sama. Jadi kan biasanya kalau yang viral itu biasanya ininya sama gitu ya. Polanya sama. Maka si algoritma akan menganggap itu konten viral gitu. Jadi kebanyakan orang apa kalau konten kreator banyak memakai hal yang kayak gini gitu, yang jarang disadari oleh orang-orang. Wah, kenapa ya dia buat konten pakai AI dia selalu viral terus nih, selalu ini terus. Kenapa? Karena dia pakai cara ini. Nah, kita nggak tahu kita buat pakai kayak ini. Buatkan saya konten viral selama seminggu. Ya udah, dikasih. Tapi nggak pas kita coba kok nggak viral-viral. Apa yang salah gitu. Nah, ini ada caranya namanya view shoot. Termasuk yang terbaik untuk ini ya, untuk profesional. Untuk bisnis, untuk ini ya produk atau apa gitu. Nah, terus ada namanya kita ini ya, kita jembatan naik level ya. Yang pertama kita biasanya pakai level 1 zero shoot biasanya langsung. Terus kita udah naik level nantinya orang kedua itu ada one atau few shoot yang tadi ya, yang sebelumnya yang dipakai oleh konten kreator kebanyakan udah dikasih contoh, terus dia akan nanti akan ini kebanyakan orang di level 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke level 3 itu framework terstruktur. Itu kita akan belajar tentang RISE, TRACE, AP, TAG, dan CARE. Masih ada lagi. Nah, cuman itu lebih dalam lagi ya. Nanti kita masih pakai di sini. Nanti level tertingginya adalah kita bisa buat framework buatan sendiri. Ini ada di workshop intensif nantinya. Karena nggak cukup ya Bapak Ibu kalau kita di malam ini untuk membahas ini gitu. Nah, ntar ada ini ya. Jadi level kita kalau insya Allah malam ini kita akan masuk ke level ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya masih di level 1 zero shoot langsung tanya, terus udah tahu tadi tentang level 2 one atau few shoot yang dipakai banyak orang. Misalnya aku contohin tadi konten kreator dia untuk buat ini dia viral. Nah, atau ini ya tadi kita bisa nyontohin bisa banyak contoh gitu bisa kita pakai untuk guru juga bisa kita pakai misalnya soalnya soal ujiannya kita udah punya kan soal-soal tahun lalu kita buat 3 tahun ke belakang gitu atau 5 tahun ke belakang kita kasih nih. Ini soal 5 tahun ke belakang seperti ini nih soal matematika untuk kelas
2 SMP gitu ya, atau kelas 7. Nah, terus nanti kita minta buat soalnya apa? Buat soal yang seperti mirip seperti itu, tapi dengan angka yang berbeda atau dengan nada yang berbeda, karakter yang berbeda bisa. Atau untuk kita sebagai pelajar, kita pakai gitu ya. Kita buat soal-soal. Misalnya kita nih mau ini kelas 12 atau kelas ini mau masuk universitas. Kita mau belajar daripada kita beli buku. Tapi aku bukan nggak nyaranin ya, bukan bukan nggak boleh beli buku, boleh. Maksudnya kita juga bisa minta AI buatkan gitu. Jadi kita tinggal nyari ya soal-soal tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun ke belakang, terus kita minta buat pakai one shot tadi. Ini ada soal tahun sekian, tahun sekian, buatkan soal seperti itu untuk latihan soal. Berapa soal? 100 soal ini. Nah, nanti kita tinggal nulis. Itu untuk siswa atau mahasiswa, itu bisa seperti itu. Apalagi untuk profesional tadi ya, kita bisa buat konten, bisa buat lain-lainnya. Nah, kita masuk ke level yang lebih tinggi, framework terstruktur. Mungkin teman-teman pernah ada REST, TRACE, AP, TAG, dan CARE, dan yang terbaik itu untuk saat ini adalah TRACE ya. Nah, nanti kita bahas, ayo kita bahas masuk ya. Yang pertama kita masuk ke REST dulu. Role, input, step, exception gitu. Nah, role perannya tadi sama ya. Kalau kita ada peran yang dimainkan AI, terus inputnya informasi atau konteks yang diberikan, stepnya langkah-langkah yang harus diikuti, dan exceptionnya batasan atau pengecualian yang berlaku. Misalnya contoh ya, untuk guru modul ajar, kamu adalah guru bahasa Indonesia SMP berpengalaman. Ini disebut dengan role ya, guru bahasa Indonesia SMP. Nah, ini disebut dengan role ya. Nah, ini ya, ini eh salah kok kecoret ke sana. Ini maksudnya guru bahasa Indonesia ini adalah disebut dengan role ya. Nah, saya punya kelas 8, 30 siswa, topik menulis surat resmi, waktu 2 kali 45 menit. Ini input ya. Nah, dia punya apa? Dia punya kelas 8, jumlah 30 siswa, topiknya menulis surat resmi, waktu 2 kali 24 menit. Itu sebut input. Terus langkahnya, satu, buat tujuan pembelajaran, buat materi ringkasan 1 halaman, buat latihan terstruktur, buat rubrik penilaian. Ini stepnya, ini langkah-langkahnya. Ya. Stepnya, langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, langkahnya harus buat tujuan pembelajarannya, buat materi ringkasan 1 halaman, buat latihan struktur, dan buat rubrik penilaian. Step, kan? Nah, jangan gunakan istilah yang tidak dipahami siswa SMP. Gunakan bahasa Indonesia baku. Ini batasannya. Nah, hasilnya beda dengan kalau kita minta buatkan topik untuk menulis surat resmi waktu 2 kali 45 menit. Itu akan beda hasilnya gitu. Gitu ya. Ini pakai RISE. Jadi kapan kita pakai? Saat tugasnya punya langkah urut dan ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Kita pakai RISE gitu ya. Kalau kita tugas kita udah runut ini, terus ada batasan nggak boleh dilanggar, kita pakai RISE. Terus kita masuk ada TRACE, Text, Role, Audience, Content, Expectation ya. Nah, pertama ada tugas yang dengan teks ya, task, tugas yang ingin dilakukan. Terus ada role, peran AI-nya, audiensnya siapa akan membaca outputnya, konteksnya latar belakang situasi, dan expectation-nya format dan ekspektasi outputnya. Nah, ini terbaik ya, rekomendasi. Kenapa? Karena lebih terstruktur. Jadi, untuk kalau ini kita contoh untuk mahasiswa, presentasi tugas, buat 10 slide outline presentasi dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja Indonesia. Ini tasnya, tugasnya, buat 10 slide outline presentasi ya, dampak media sosial. Ini ininya, tugasnya. Terus sebagai konsultan psikologi yang kumulatif, ini role sebagai si AI-nya. Berarti si AI ini adalah
konsultan psikologi yang dia punya jiwa komunikatif gitu. Nah, untuk mahasiswa semester 3 jurusan psikologi. Nah, ini audiensnya. Jadi, tugas tadi untuk mahasiswa semester 3 jurusan psikologi. Ini audiensnya. Tugas UAS psikologi sosial, presentasi 15 menit. Ini konteksnya, latar belakang situasinya. Dia kenapa sih buat ini gitu? Karena ada tugas UAS psikologi, ada presentasi lebih kurang 15 menit. Nah, terus format slide, judul slide plus 3 poin isi per slide, bahasa formal tapi tidak kaku, sertakan satu data statistik Indonesia di slide ketiga. Dari sini disebut dengan format atau ekspektasi output yang diinginkan. Gitu ya. Nah, kita mau di sini buat untuk Canva bisa nggak? Buat desain bisa. Kita tinggal kasih ya, tasnya buat apa? Rule-nya sebagai apa? Audiensnya apa? Konteksnya apa? Dan format yang diinginkan apa. Jadi sini ya, mulai di sini. Kalau ini pertama kali kita pakai framework, nah trace yang paling lengkap dan presisi. Jadi buat Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan framework, bagus menggunakan trace ya. Karena hasilnya jauh lebih baik gitu. Apakah role framework yang lain tidak baik? Baik, asal sesuai dengan situasinya tadi ya. Kayak RISE tadi kita punya batasan, kita buat sesuatu yang presisi yang berulang. Nah, itu pakai RISE aja cukup gitu. Nah, terus kita ada nama AP, Action, Purpose, Expectation. Actionnya apa yang harus dilakukan AI, purpose tujuan dari output tersebut, hasil expectationnya hasil seperti apa yang diharapkan. Ini untuk orang tua ya. Nah, cari info sekolah. Cari dan bandingkan perbedaan kurikulum Merdeka, Belajar, dan KTSP. Ini actionnya. Apa yang harus dilakukan si AI ini? Dia akan mencari perbedaan antara dua ya, antara kurikulum Merdeka dengan KTSP. Nah, untuk membantu saya memilih SD yang tepat untuk anak usia 6 tahun. Ini tujuannya. Oh, tujuannya dia lagi mencari anak. Berarti disesuaikan. Nanti AI akan menyesuaikan perbandingannya kurikulum mereka dengan sesuai untuk anak SD. Kalau kita nggak ada apa tidak ada purpose-nya ya, tujuannya kita nggak menjelaskan tujuannya, akan ngasih nanti berdasarkan umum general. Bisa itu eh, kurikulum yang untuk mahasiswa juga perbandingannya atau untuk SMA juga dibandingkan gitu. Padahal kita butuh SD doang. Nah, dalam tabel perbandingan sederhana maksimal 10 baris, bahasa mudah dipahami orang tua awam. Nah, ini hasilnya ya. Jadi, kapan ini dipakai? Saat tujuan sederhana dan butuh hasil cepat. Perlu paling ringkas. Kita pakai apa nih? Jadi, tahu actionnya apa, purpose-nya apa, expectation-nya apa. Gitu ya, kita buat ini. Terus, nah Ibu juga ada tag ya, task action goal. Jadi yang pertama tugasnya, tasknya apa, actionnya apa, dan goal tujuan akhirnya. Ini untuk anak. Nah, pilih buku anak nih. Rekomendasikan 5 buku cerita anak. Nah, ini tugasnya beserta judul, penulis, dan ringkasan 2 kalimat per buku. Jadi actionnya ada jelas. Untuk anak perempuan usia 9 tahun yang suka bertualang, baru belajar membaca mandiri, tersedia di Gramedia. Ini goalnya. Gitu ya. Jadi kapan pakai ini? Saat butuh rekomendasi atau daftar yang terarah. Paling simpel untuk tugas rekomendasi. Gitu ya. Nah, terus ada care, konteks, action, result, example gitu ya. Nah, ini konteksnya konteks situasi, actionnya tindakan yang diminta, resultnya hasil yang diinginkan, dan example, contoh nada atau gaya yang diinginkan. Ini untuk profesional bisa pakai email internal. Saya manajer tim 10 orang di perusahaan logistik Jakarta. Ini konteksnya ya. Dia manajer 10 orang tim perusahaan logistik. Nah, tulis email pengumuman perubahan jadwal kerja shift malam mulai minggu depan. Jadi ada actionnya. Terus maksimal 150 kata, format pembukaan, isi perubahan, langkah selanjutnya. Ini resultnya, hasilnya. Nah, nada profesional tapi tidak membuat karyawan panik. Seperti atasan yang peduli dan transparan. Ini sampelnya ya, contoh nadanya. Jadi kapan kita pakai? Saat tone
atau gaya komunikasi yang sangat penting nih. Nah, ini biasanya untuk profesional atau kita untuk ngebalas email, misalnya kalau ini ya guru untuk orang tua murid bisa pakai ini. Jadi ada gaya tone bahasanya saat orang tua murid menerima itu lebih masuk, lebih nerimo gitu kalau bahasa Jawanya ya, lebih nerima dia. Ini ya, ini care. Ini yang kelima ya. Nah, ini ya, kalau kita coba hasil from care, nah email yang siap kirim. Jadi, pertama, jadi ya, tadi ya, saya manajer tim 10 orang, perusahaan logistik Jakarta, tulis email menggunakan shift malam mulai minggu depan, maksimal 100 mereka, ada personal tidak bikin panik ya. Jadi, asisten akan menjawab subjek penyesuaian jadwal shift malam mulai Senin 19 Mei. Tim yang saya hormati, mulai Senin 19 Mei 2026, jam shift malam akan disesuaikan menjadi 22.00 sampai 06.00 WIB untuk menyesuaikan ritme distribusi pelanggan baru di Jabodetabek. Langkah selanjutnya, cek rotasi baru di lampiran spreadsheet, konfirmasi kehadiran via grup WhatsApp paling lama Jumat ini. Bila ada kendala personal, hubungi saya langsung. Kita atur bersama. Terima kasih atas fleksibilitas dan dedikasinya. Semangat untuk minggu depan. Salam, Edo, manajer operasional. Gitu ya. Nah, kata-katanya lebih profesional dan transparan dan tenang. Gitu ya. Ini hasilnya kalau kita pakai ini, kata-kata ini. Bapak Ibu juga boleh nyoba. Mungkin hasilnya tidak sama seperti ini, tapi eh, apa? Mungkin kalimatnya nggak persis sama, tapi ininya runutnya seperti ini gitu. Gimana ya ngomongnya? Dia tidak kalimatnya tidak sama persis, tapi apa? Runut bahasanya sama. Jadi enak didengar gitu. Nah, kita akan pilih ya framework mana yang dipilih. Jadi kita harus tahu dulu tugas kita apa. Kalau kita punya tugas dan langkah urut ada batasan, kita akan selalu pakai RISE. Butuh hasil paling presisi dan lengkap, kita pakai TRACE. Tujuan sederhana, butuh cepat, kita pakai AP. Butuh rekomendasi atau daftar, kita pakai tag. Tone atau gaya komunikasi penting, kita pakai care. Jadi tidak ada framework yang salah. Yang penting mulai. Semakin sering dipakai, semakin intuitif gitu. Jadi kita bisa nantinya nggak harus pakai gini. Jadi kita bisa menyatukan semuanya gitu ya. Nah, bagian 5, kita masuk ke bagian 5, perbandingan nyata. Kamu sudah punya 5 work. Kita sekarang sudah belajar tentang 5 framework ya. Sekarang waktunya kita lihat perbedaan nyata antara saya set 4 segmen audiens. Ini aku buat 4 segmen audiens. Oh, ini ada banyak pertanyaan ya. Nah, yang pertama ada guru, mahasiswa, orang tua, dan profesional. Nah, buat soal matematika. Pertama ya, segmen guru. Kalau prom biasa, itu biasa kita kayak tadi ya, buat soal ujian matematika. Nah, dia akan langsung kasih ya, buat 5 soal matematika, atau tadi 10, berapakah ini. Yang pertama, tidak ada kunci jawaban, tidak tahu kelas berapa, dan tingkat kesulitannya tidak jelas. Media ajar atau gambar. Nanti aku jawab ya, Bu Emma. Nah, terus kalau kita pakai prompt engineering, kamu adalah guru matematika. Nah, ini seperti ini tadi ya. Jadi jawabannya lebih jelas. Nanti ada kunci jawabannya. Jadi ini konteksnya untuk ulangan harian PLSF kelas 8 45 menit gitu. Nah, terus ini ada konteks biologi untuk mahasiswa semester 1. Jelaskan fotosintesis. Nah, si orang yang kan fotosintesis adalah proses biokimia di mana organisme ini panjang ya dijelasin. Terlalu panjang, terlalu teknis, tidak tahu untuk level apa gitu ya. Tapi kalau kita pakai prompt engineering, kamu adalah dosen biologi yang ahli menjelaskan ke mahasiswa semester 1. Ini udah 2 ya. Satu, dia role-nya ada dan siapa audiensnya di sini. Ya, mahasiswa semester 1. Jelaskan potensinya dalam 3 poin utama. Nih ininya.
tugasnya gunakan analogi sehari maksimal 100 kata. Ininya ya. Jadi fotosintesis 3 poin simple. Input tumbuhan isi bensin dari cahaya matahari. Prosesnya di plus cahaya plus CO2 plus air sama dengan energi. Outputnya gula untuk tumbuhan plus oksigen untuk kita bernafas. Ini singkat, tumbuhan sama dengan pabrik energi beserta bertenaga sinar matahari. Jadi kita udah langsung dapat nih, langsung paham. Dibanding kita baca ini yang panjang banget. Emang makanya jelaskan fotosintesis. Emang kita kalau baca ini tapi kan nggak kepake semuanya. Kita juga nggak tahu ATP atau NADPH apa gitu. Nah, sedangkan ini kita langsung tahu, oh fotosintesis itu apa. Gitu ya, itu bedanya ya. Terus eh cari kegiatan untuk anak, prom biasa. Cari anak ya, misalnya anak eh cari kegiatan anak bermain bola gitu ya. Orang bisa langsung klik bermain bola gitu. Nah, terus menggambar, baca buku ini ya, tidak tahu usia terlalu generik, tidak ada konten sama sekali. Nah, kalau pakai Power Engineering, rekomendasikan 3 kegiatan edukatif untuk anak laki-laki usia 8 tahun yang suka dinosaurus dan aktif bergerak. Tidak pakai gadget di rumah, bahkan mudah didapat di Indonesia. Durasi 30 sampai 40 menit. Dikasih 3 kegiatan edukatif anti gadget. Fosil dino dari gips, pasir, pegips, toko bangunan, plus mainan dino kecil. Nah, ini ya, benar ya, dapat dia yang mudah didapat di Indonesia. Jejak dino di halaman, jejak karton, sembunyikan telur, temukan via clue. Nah, atau buku pop-up Dino DIY, kertas, gunting, krayon, jadi buku cerita sendiri. Udah kita tinggal nanti dikembangin. Buku pop-up Dino itu bagaimana cara membuatnya? Gitu langsung ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Terus kalau kita sebagai ini profesional, ini konteksnya proyek digitalisasi UKM untuk direktur ya. Jadi buat laporan, biasanya laporan pendahuluan isi gini nih. Nah kosong ya, tidak ada konteksnya. Karena dia akan ngasih, kalau membuat laporan itu ada pendahuluannya, ada isinya, ada kesimpulan, dan lampiran. Tapi kalau kita buat, kamu adalah asisten eksekutif profesional, tulis laporan singkat proyek digitalisasi UKM untuk direktur, format ringkasan eksekutif 300 kata plus 300 tiga pencapaian plus 2 tantangan plus rekomendasi. Tone formal tapi tidak kaku. Nah, dia buat seperti ini. Loh, ini kan nggak ada datanya. Biasanya kayak gini nih, datanya itu di attachment ya. Jadi dia udah punya Excel-nya, di attachment, terus dia tinggal ngasih promnya ini. Nah, langsung dibuat sama si asistennya. Nah, ini 4 segmen ya. Kita masuk ke pertanyaan nih sekarang. Kak Marita. Kayaknya banyak yang nanya ya. Iya, Masya Allah. Terima Insya kasih banyak Allah. nih Kak Edo atas Ya, penjelasannya. Ini benar-benar detail sekali ya dan membuka ya, membuka pikiran kita ya. Ternyata untuk menghasilkan suatu karya dengan AI itu kita perlu yang namanya prompt engineering ya. Nah, Kak Edo, ini sebetulnya sudah banyak ya pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat. Ini izin mau dijawab dulu untuk pertanyaan yang di kolom chat atau gimana, Kak Edo? ya boleh. Yang untuk kolom chat dulu boleh. Kolom chat ya, oke. Tapi Kak Edo, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita foto bersama dulu ya. Ini mumpung masih banyak ya, Oh ya, sebelum boleh, boleh, boleh. sebelum keluar ruangan nih, Bapak Ibu ya. Boleh silakan foto bersama dulu, Bapak Ibu. Boleh silakan di-on-kan dulu kameranya bagi yang berkenan untuk foto bersama ya. Nanti setelah sesi foto bersama, kita akan bersama-sama menyimak sesi tanya jawab ya atau diskusi bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menanyakan secara live ya. Mm-mm. Oke, ada lagi nih dari ribuan peserta ya. Masya Allah. Boleh silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam. Oke. Oke, kami tunggu 10 hitungan lagi ya. Sambil bersiap-siap. Oke.
Kalau di programmer cilik itu kita ada gayanya sendiri ya, karena kita bersentuhan dengan coding ya. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk gayanya, boleh Bapak Ibu silakan gayanya seperti ini dulu ya. Nanti untuk yang kedua gaya formal ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Untuk yang slide kedua ini tidak ada yang membuka untuk kameranya, tidak apa-apa. Untuk yang selanjutnya gaya yang formal ya. Boleh, jangan mau gaya KTP juga boleh, tidak apa-apa ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Masih tetap bersemangat ya mengikuti webinar malam hari ini. Oke, untuk yang sesi selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kak Edo, izin saya Boleh. membacakan. Yang pertama ini dari Ibu Emma. Nah, untuk ini kan banyaknya untuk membuat soal nih, Kak Edo. Apakah tahapan materi ini bisa untuk media ajar atau gambar, khususnya untuk anak TK atau PAUD? Nah, karena di TK tidak membuat soal mapel seperti itu. Kan untuk TK kan biasanya lebih banyak visual ya. Ya, Gitu ya. bisa Silakan. banget dan saya termasuk make gitu ya untuk anak-anak karena eh, mungkin Kak Marita jauh lebih jago ngejawabnya karena Kak Marita juga membuat visualnya di ngajar membuat pakai AI di Canva gitu. Ibu. Jadi bagaimana AI ini bisa dibuat nantinya dari media ajar dari Canva. Itu bisa ya? Kak Marita pasti lebih jago buatnya. Jadi kalau pertanyaan bisa, jawabannya bisa dan eh, kita bisa pakai Gemini juga ya. Nanti ada Gemini, mungkin aku akan contoh Gemini juga bisa dipakai ya Gemini atau apa namanya? Atau atau ChatGPT. Nah, itu bisa buat gambar selain dari Canva ya. Misalnya aku contoh nih, aku contoh buat aku ada satu prompt. Nah, promptnya ini menggunakan kok salah. Bahasa Inggris ya, Ibu. Nah, dia menggunakan bahasa Inggris di sini. Dia formatnya 1:1. Nah, ini eh, untuk contoh produk ya. Kalau aku membuatnya contoh produk di sini, bukan untuk ini belajar, tapi ini bisa kita buat dalam media ajar. Aku contoh aja nih untuk contoh produk. Nah, di prom ini aku kita satu prom ini bisa dipakai untuk banyak problem gitu. Nah, di sini ada problem skin screen ya. Problem screen ini apa? Jadi problem di atas dia akan menjelaskan tentang apa, dia ini siapa, terus dia jelaskin ini ada problemnya. Problemnya apa nih? Nah, aku ganti nih problemnya. Problemnya aku ganti. Aku pastikan problemnya. Nah, terus tinggal masukin ya kalau teman-teman bisa nulis problemnya apa. Nah, terus nanti eh, center transformasinya ada produk objeknya. Kita punya produk ya, kalau punya produk, objeknya apa? Tinggal kita buat lagi, kita masukin nih. Jadi bisa banyak ya. Jadi permasalahannya apa kita ambil. Jadi produknya bisa dipakai, prompt ini bisa dipakai untuk banyak produk gitu. Permasalahannya apa yang mau kita angkat, terus produk objeknya apa, kita pastikan. Nah, terus solusinya apa di sini ya? Kita akan ngasih solusi ya. Solusi elemennya apa nih? Oh, salah. Nah, solusi elemennya kita tinggal ganti aja ini solusi elemennya. Nah, nanti kita pakai Pro. Kenapa? Biar hasil lebih baik. Nah, ini dengan ukuran 1:1 ya. Nah, kita tinggal klik kirim. Ini bisa kata ini kita bisa ambil salin untuk di chat GPT juga gitu.
Jadi kalau apakah bisa untuk media ajar atau gambar, bisa banget. Dan belum lagi kalau kita ngomong misalnya ini ya kita pakai Canva. Nah di Canva juga kita bisa minta dari AI-nya buat media ajar kita untuk anak lagi mau kegiatan apa dengan cara yang tadi gitu ya. Kita pakai apa teknik yang tadi, caranya apa. Nah hasilnya seperti ini Bu. Dia tadi di sini kalau lebih kurang, kenapa ini aku pakai bahasa Inggris ya? Lebih kurang permasalahannya itu permasalahannya dia susah membuat prompt gitu. Dia susah buat prompt, terus nanti ada dia apa solusi produknya adalah ngasih nanti namanya prompt meta prompt, meta prompt. Jadi dia tinggal pakai aja, nanti dia akan menghasilkan prompt yang dia inginkan. Jadi dari ide, dia cuma punya ide, dia pakai meta prompt, terus dapat prompt yang dia inginkan. Terus saat dia pakai promptnya, hasilnya sesuai dengan yang. Nah, terjadilah satu gambar animasi. Jadi yang ini saya buat dari meta prompt yang saya buat sendiri gitu, meta prompt. Nanti tinggal masuk nih. Jadi kalau ini Bapak Ibu kepengen nyoba boleh, aku kirim di chat ya, di chat. Nah, Bapak Ibu boleh di copy. Oh, cuman ada batasan ya. Hmm, bisa ya. Nah, Bapak Ibu bisa ini nanti tinggal masukin permasalahannya apa, produknya apa, ini apa. Nah, itu bisa dipakai. Nah, termasuk juga nanti kalau misal pertanyaan Ibu, oh media ajarnya, ya kita tinggal tadi mau pakai framework yang mana, gitu ya, Bapak Ibu. Dia tinggal pakai framework apa, nanti dia akan kebayang tuh ke ini dia akan ngebuat. Jadi mau kita pakai GPT kah atau kita pakai Gemini kah atau kita pakai Canva pun bisa gitu. Gitu ya. Ibu tadi ibu siapa? Bu Emma ya, untuk Ibu Emma. Lebih kurang gitu. Nah, kalau misalnya Ibu Emma ada pertanyaan lebih lanjut boleh langsung dibuka aja mic-nya langsung nggak apa-apa. Iya, Itu ya lebih kurang Bu Emma. Jadi pertanyaan apakah bisa? Jawabannya bisa karena eh, sekarang AI pun juga bisa buat video gitu, gitu ya. Jadi banyak sekarang kalau misalnya Bapak Ibu lihat itu di media sosial, itu banyak orang yang membuat video itu dari AI dan kemampuannya mungkin waktu awal-awal muncul itu masih sangat buruk, tapi sekarang kemampuannya jauh lebih baik gitu. Video-videonya, hasil videonya jauh lebih baik. Apakah ke depannya ini lebih bagus ya? Gitu. Bisa ya bisa aja gitu ya, teman-teman. Gitu lebih kurang Bu Emma. Nah, iya, terima kasih atas baik. materi Kak Eda pertanyaan saya. Ini aku langsung aja nggak apa-apa? Oh iya, Untuk oke baik silakan ah, boleh langsung aja dari langsung. ini ya Bapak atau Ibu ya Ibu Rendia ya. Rendia ya, ini Bapak Iya. atau Ibu. Jadi terima kasih sama-sama Bapak atau Ibu Redia. Jadi pertanyaan pertanyaan saya, apakah bisa menggunakannya untuk memeriksa tugas-tugas mahasiswa kita? Bagaimana cara dan contoh promnya? Ya bisa banget malahan. Jadi tinggal kita ini apa kita upload tugas mahasiswa kita. Cuman ya kalau punya 30 mahasiswa ya repot aja gitu. Tapi bisa bisa. Misalnya Ibu tinggal satukan semuanya tugas-tugas mereka. Nanti tinggal kasih perintahnya. Perintahnya ya kita pakai caranya ya kita pakai ini tadi eh apa namanya? Form ini tadi apa namanya? Frameworknya tadi. Kita mau pakai yang mana nih? Kita butuh hasil yang presisi dan lengkap. Nah, kita buat. Saya seorang ini yang ingin memeriksa tugas mahasiswa, gitu ya. Dan saya seorang dosen yang ingin memeriksa tugas mahasiswa, eh, dijelaskan latar belakangnya apa, ini pelajaran apa ini, dan kita jelaskan rule-nya dia juga, rule-nya si AI-nya. Kalau dia, misalnya kita, Bapak Rendra ini mungkin ini Rendia ibu atau ibu ya kayaknya. Ibu Rendia ini mungkin guru matematika atau dosen matematika gitu ya. Nah, nah ini ya kalau anggap guru.
matematika gitu. Ya udah dijelasin kamu adalah ahli matematika terkenal gitu ya. Kita kasih role-nya dia gitu. Nah, atau kita kasih dia role-nya profesor matematika terkenal. Nah, saya eh, tugasnya untuk meriksa tugas mahasiswa saya semester ini dan dia ini. Nah, tolong periksakan apa kita kasih tuh apa aja yang jadi taksnya tadi ya, meriksa apa aja nih. Terus kita kasih jawabannya. Nah, ini jawabannya seperti ini gitu ya. Terus nanti hasilnya itu mau jadi apa? Hasilnya dibuat dalam bentuk tabel nama mahasiswa dan nilainya gitu. Itu bisa bisa. Nah, ini juga disebut kalau Bu Renia pakai cloud Claude ya, itu kita bisa pakai otomisasinya. Jadi kalau di Claude kita ada namanya ini ya di Claude ini kalau yang bayar ya, yang bayar itu ada namanya oh dia harus di komputer ya, tunggu. Aku buka dulu yang komputer. Dia bisa kita otomasikan. Nah, itu udah sampai di situ. Bentar, ya aku buka dulu aplikasinya. Nah, di ini kalau apa ya yang berbayar minimal harus yang pro ya. Nah, jadi di sini tunggu. Karena space source space. Oh, ini ada masalah di cloud-nya. Jadi kita bisa buat di sini kita masukin dalam satu. Jadi bekerja proyek-proyeknya kita tentuin dalam folder. Terus kita tinggal masukin tadi yang prompt yang kita udah buat tadi. Nah, dia akan menjalankan langsung di dalam komputer kita. Nah, AI itu udah sampai di sini loh gitu. Jadi kalau kitanya tidak tidak menerima AI ini teknologinya akan ninggalin kita gitu. Nah, ini kalau dia udah sampai di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi aku sempat ngomong ada namanya Open Cloud. Ya, ini kalau yang Cloud ini kita harus ini ya berbayar ya. Ada yang gratis namanya Open Cloud. Nah, ini personal assistant AI yang kita bisa minta dia untuk membuat sesuatu atau ngapain, bisa langsung bekerja di komputer kita. Makanya aku tadi sempat singgung, semenjak waktu munculnya Open Cloud, semenjak viralnya Open Cloud, itu penjualan Mac mini itu sampai habis di pasaran dunia. Kenapa? Karena semua developer setuju Open Cloud Mac mini itu standar minimal gitu untuk si uh, virtual AI ini jalan dengan maksimal gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal kasih perintah yang tadi. Nah, dia akan menjalankan sesuai dengan yang kita perintahkan. Jadi seperti itu. Kita udah jadi itunya udah sampai di posisi itu loh gitu. Itu ya, Ibu Red ya. Terus Oke. permisi Kak, Kak, bagaimana contoh maaf. pengguna AI untuk belajar menjadi white hat hacker? Ya, kalau mungkin nih bahasanya ya, kalau white hat hacker itu kan emang ditolak karena itu setiap AI ini punya batasan. Jadi emang dibuat batasan ini, biar tidak apa tuh tidak menjadi perusak gitu. Jadi dia akan ngebatasi hal-hal yang sensitif nggak. Mungkin kalau mau buat coba belajar cyber security. Kan sama aja, cuman bahasanya aja beda gitu. Cyber security kan dasar dari white hat hacker gitu. Nah, coba diubah menjadi cyber security. Kalau kita belajar cyber security, si AI-nya mungkin bisa meloloskan dibanding kita bilang kita white hat hacker gitu. Walaupun itu hacker yang baik, tapi si ininya takut gitu. Kita menyalahgunakan AI-nya, si pemilik AI-nya. Jadi ada batasan, ada banyak batasan yang diterapkan biar nggak ini ya. Atau bisa aja orang ya, bisa ya tolong bobol website ini gitu. Ya bisa aja kan minta ini dan
si AI-nya bisa melakukan itu sebenarnya. Cuman ini dibatasin biar nggak terjadi kekacauan gitu. Jadi di ininya dikasih batasan. Apalagi untuk Gemini ya Google itu batasannya sangat sensitif dia. Setahu aku gitu. Yang promnya tadi udah. Oh, yang prom yang tadi udah ya, Kak. Tadi ya. Nah, siap. Terima kasih. Nah, oke, ada pertanyaan lagi kira-kira, Ini teman-teman? ada Kak Edo, aku izin Raisa. menanggapi dong. Oh ya, boleh, boleh. Terima kasih ya Kak untuk jawaban yang tadi. Tadi Mm-mm. saya lihat ada aplikasi Kaude ya Kak ya, Mm-mm. yang dia itu bisa memeriksa di dalam folder. Iya, Oh, berarti kalau misalnya tugas mahasiswanya dimasukin ke dalam folder, berarti dia bisa periksa masing-masing, kita kasih kuncinya kayak gitu ya Kak ya? iya bisa. Oh, ya. Jadi udah Kak satu sampai lagi. ke titik itu loh, gitu. Sama kayak gini nih, aku bisa contohin ya. Kebetulan aku buka. Aku ini, contoh ya, aku punya lagi proyek, lagi ngebuat suatu proyek. Ini ada Hmm, bugnya di front end ya. Jadi di hmm, tampilannya ada bugnya. Aku minta cloud-nya memperbaiki nih. Dia memperbaiki gitu. Nah, dia ngejalanin, dia aku masukin ke dalam foldernya, terus dia ngejalanin semuanya gitu. Nah, ini salah satu ya itu gitu. Ini memudahkan gitu, bukan kita antipati ya. Kan kalau misalnya aku satu-satu ini berapa hari waktu aku untuk ngeberesin bug ini. Tapi dengan ini aku tahu oh, di sini ada masalah nih. Tolong cariin masalah ini. Ini masalah aku tahu masalahnya ini gitu. Masalahnya A. Tapi kan nyarinya capek satu-satu filenya gitu. Karena kodenya kan udah banyak ya. Nah, minta dia, terus dia udah langsung ngejalanin gitu. Nah, sampai dia selesai ya. Nah, selesai nih. Good. Page-nya udah ready dan dia udah summary apa aja yang dia lakukan tadi gitu. Kayak gitu ya, hmm. Oke Kak. teman-teman. Nah, jadi Kak, nanti apakah itu kalau bisa dimasukin itu? Bisa jawabannya. Gimana? Yuk, O- Bu. Oke Kak, Kak kalau Tanya. misalnya nanti ada open cloud gitu maksudnya langgaran bareng-bareng ya? Gimana? Gimana? Tadi Kakak bilangnya ada open cloud apa ya? Oh, open cloud ya. Oh Iya, iya iya Open oke oke Cloud. oke. Iya, itu nama aplikasinya Open Cloud. Oh iya oke oke. Heeh. Oke, Kak makasih ya Kak. Iya, sama-sama, Ibu. Nah, gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi kira-kira yang mau langsung ditanyakan? Atau aku sedikit ngasih tahu ke teman-teman ya. Aku lanjutin yang tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ya. Jadi tantangan mandiri. Jadi teman-teman setelah belajar hari ini, kalau tidak dipraktekkan itu nggak akan jadi ilmu. Nah, yang pertama hari ini tuliskan satu prompt. Jadi boleh ya teman-teman boleh habis selesai sesi ini tuliskan satu prompt pakai framework Trace ya untuk kebutuhan nyata teman-teman gitu. Bapak Ibu eh, kebutuhan nyatanya apa? Pakai framework Trace untuk buat. Durasinya lebih kurang itu 10 menit. Apa aja yang lagi dibutuhin apa dibuat pakai Trace untuk membiasakan. Nah, untuk minggu ini, bandingkan output prompt biasa yang biasanya Bapak Ibu pakai dengan yang terstruktur yang udah dipelajari hari ini. Coba dibandingkan, terus screenshot perbedaannya, terus bagikan ke teman-teman atau sosmed. Ya, dan di tag programnya cilik dan digital class. Ya, oke, Bapak Ibu ya. Terus untuk 1 bulan ini, ajarin satu teman prompt engineering, jadikan yang pertama ngajarin mereka. Jadi jadikanlah yang pertama. Jadi kita jadi yang pertama mengajar mereka tentang prompt engineering. Jadi prompt menetap saat diajarkan. Gitu ya. Teman-teman, ini ya untuk minggu ini coba bandingkan promptnya yang biasa dipakai dengan yang udah kita pelajari tadi. Terus coba bagian sosial media dan tag akun program cilik dan digital class. Oke teman-teman. Untuk digital class official. Ini ada yang tinggal ininya. Digital class yang biasa bukan punya kita ya. Nah, sebelum kita tutup, jadi aku ada sedikit ini. Jadi 90 menit nih, mungkin lebih dari 90 menit terasa bermanfaat. Kalau memang terasa bermanfaat, ada satu hal lagi. Yang pertama, tunggu.
Nah, ini ya, teman-teman boleh screenshot ini. Ini kartu saku Prom Engineering yang kita pelajari tadi. Teknik dasarnya ada zero shoot, one shoot, view-nya, ada cara kerjanya, terus kapan dipakainya. Nah, terus framework terstrukturnya, nih akronimnya role input ini ya, kapan dipakainya. Teman-teman boleh screenshot ini, jadiin ini ya, apa namanya, apa pegangan ya buat teman-teman untuk misalnya tadi kan mau buat ini ya trace itu bagaimana caranya. Nah, teman-teman boleh pakai ini. Terus bagi teman-teman yang mau tools dan bisa langsung pakai, aku membuka ini ada generator meta prompt architect ini dari aku. Ini riset aku dalam beberapa bulan belakangan ini. Jadi bukan sekali dua kali, emang risetnya udah panjang untuk buat Meta Prom ini. Nah, harga normal 250. Untuk malam ini aku kasih harga promo di 170K. Bedanya ini apa? Bedanya ini teman-teman kalau tadi pakai framework, teman-teman mikirin frameworknya. Kalau ini teman-teman tinggal punya ide aja. Nanti Meta Promnya teman-teman jalanin di Google atau di Gemini, GPT atau Claude ya. Nah, lebih baik sih Claude ya karena riset aku hasil Claude lebih baik dibanding dua lagi Gemini dengan GPT gitu. Nah, teman-teman tinggal ntar ada caranya tuh pakai itu, tinggal nanti ditanya idenya apa, tinggal kasih tahu ide aku mau buat ini. Nanti ditanyain ada beberapa pertanyaan, teman-teman tinggal jelasin apa yang teman-teman mau. Nanti setelah selesai dia akan generate eh, satu meta satu prom ya yang bisa kita pakai langsung saat itu juga seperti prom yang aku kasih tadi ke teman-teman ya. Nah, teman-teman ini dan dia kita ngomong pakai bahasa Indonesia, nanti dihasilkan pakai bahasa Inggris. Kenapa? Biar dia hasilnya lebih presisi gitu ya. Nah, ini di mana? Di kunjungi ya linkin.edoverdian bisa aja. Terus kok ke sini? Nah, kalau mau lebih dalam, teman-teman mau merasakan lebih dalam, ini boleh banget. Ini kita insya Allah ada ngadain di Programmer Cilik dan Digital Class ada ngadain workshop intensif. Ini lebih kurang dari 1 hari penuh. Jadi ada durasinya 1 hari penuh. Mungkin maksimal 2 hari karena ada penugasan nantinya. Kalau belajarnya bisa 1 hari penuh atau setengah hari nanti tergantung kita kan belajar bareng-bareng ya. Jadi nanti kita akan belajar cara buat promnya, cara ininya ya. Dan eh, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Tadi kita kan sampai masih fase ketiga ya. Nanti ada fase keempatnya, punya prom sendiri. Kayak aku buat meta prom ini gitu. Nah, formatnya live workshop dan mini task setiap sesi. Jadi ada setiap sesinya ada tugas yang harus diselesaikan. Jadi nanti ada sesi, tugas, masuk sesi berikutnya, tugas lagi, sesi berikutnya, tugas. Bonusnya materi rekaman dan template prom. Nah, outputnya final project prom untuk kebutuhan eh, Bapak Ibu gitu. Jadi ini ada workshop intensif. Kapan ini diadakan? Ini diadakan sebentar ya. Aku jelasin ini dulu. Yang pertama adalah apa nih? Kurikulum workshopnya ini semua teknik dasar dan lanjutan. Jadi kalau tadi itu kita one zero, one view shoot, ada chain of talk, tree of talk, rec gitu. Ada banyak ya. Semua framework juga ada REST, REST, track dan plus produk untuk setiap segmennya ada. Rancangan framework sendiri kita buat rasa prompt khusus untuk kebutuhan unik kita sendiri. Nah, mini task setiap sesi latihan langsung, bukan hanya teori di slide. Jadi Bapak Ibu juga ikut membuatnya dan kita akan review hasilnya, hasil dari prom-prom yang kita buat. Nah, final projectnya prom lengkap untuk kebutuhan kita, Bapak Ibu sendiri, siap pakai di Senin pagi di hari berikutnya gitu ya. Nah, materi dan rekaman bisa dibawa pulang nanti ada dapat materi dan rekamannya. Dan nanti juga ada sertifikatnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Hmm. Nah, penawaran spesialnya untuk peserta webinar ini harga normalnya di 750K. Nah, alhamdulillah insya Allah diskon 30% malam ini di harga webinar di 499.000.
ya. Berlaku sampai jam 12 malam ini ya. Nah, kunjungi link ini, Bapak Ibu bisa kunjungin s.id garis miring programmer cilik, terus tinggal daftar aja gitu ya. Jika berminat, ini ada penawarannya, tinggal nanti ikuti. Kapannya ini kalau nggak salah di minggu depan deh. Kalau nggak salah ya tanggal nanti admin akan ngasih tahu kalau nggak salah di tanggal 23, 24 gitu. Jadi sebelum Lebaran, insya Allah. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, se- setelah sampai di penghujung juga eh, di acara kita hari ini, Alhamdulillah. Semoga ilmu yang saya sampaikan dari awal ini bermanfaat, berguna bagi Bapak Ibu, dan boleh tanya-tanya juga di grup. Nanti boleh bertanya juga tentang kendala-kendala atau baru kepikiran setelah selesai Zoom-nya baru kepikiran, boleh bertanya langsung insya Allah ya. Oke, aku kembalikan lagi ke Kak Martita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Edo atas ilmu-ilmunya ya, Masya Allah. Hari ini kita banyak sekali ya mendapatkan ilmu-ilmu. Saya sambil mencatat, tapi banyak sekali ya kalau misalnya mau di preview ya. Nah, Mm-mm. terutama yang paling penting itu berarti kita perlu menguasai nih, ada frameworknya itu ada rise, trace, ape, take, dan care, betul ya. Iya, Kemudian saya benar. ulangi lagi, ulangi kembali ya, mengulas kembali. Ada juga untuk yang paling penting itu adalah ketika hasil AI-nya itu sudah ada, kita perlu verifikasi fakta penting ya dari output AI-nya Iya, seperti itu. Nah, benar. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendalami ya teknik prompting engineering, silakan daftar di SID/programmer cilik. Insya Allah untuk pelatihannya di pekan depan nanti akan kami informasikan kembali melalui WhatsApp grup dan Instagram programmer cilik ya. Oke, baik. Untuk penutup ini saya izin menyampaikan pantun ya. Tadi kita buka dengan pantun, hari Mhm. ini juga penutupannya dengan pantun juga ya. Menyusun prompt dengan teliti agar AI memberi solusi pasti. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan menginspirasi. Baik, terima kasih Amin. banyak Kak Edo Iya, atas sama-sama. ilmunya. Ya, semoga menjadi berkah dan manfaat ya untuk Mm. Kak Edo dan juga Bapak Ibu semua. Dan Eh, kami juga mengingatkan kembali nih kepada Bapak Ibu untuk link presensinya silakan diisi dulu ya atau di amankan dulu nih linknya karena nanti setelah selesai webinar akan kami close ya untuk forumnya. Baik, untuk webinar malam hari ini semoga menjadi awal semangat baru ya kepada kita para pendidik, para orang tua untuk bisa memanfaatkan AI dengan positif ya tentunya. Baik, saya Marlita mohon maaf apabila ada kekeliruan ya dalam mendampingi di webinar malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Edo dan Bapak Ibu semua. Kami tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, teman-teman, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah. Dadah. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan boleh meninggalkan ruangan ya.